Nah, itulah ya. Ini gara-gara flexingnya si Putri, sang bapak akhirnya harus mengambil tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri dari jabatannya, begitu ya. Waduh, ini sangat disayangkan ya. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita itu penting sekali pemirsa. Jangan sampai gara-gara yang satu ini justru semuanya jadi berantakan. Baik, kita ke informasi berikutnya. Ini nggak kalah penting juga ini pemirsa. Ex-Dirut Kebun Binatang Surabaya, Hoirul Anwar ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi uang pakan hewan sebesar 10,2 miliar rupiah. Nah, dari jumlah anggaran itu diduga sebanyak 50% masuk ke kantong pribadi. Hal itu diungkapkan oleh asisten pidana khusus atau Aspitsus Kejati Jatim I Gede Punia. Nah, dalam keterangannya ia menegaskan bahwa tersangka diduga menyalahgunakan anggaran hingga berdampak pada menurunnya kualitas perawatan dan pakan satwa. Nah, modus yang dilakukan oleh tersangka yakni dengan memerintahkan staf keuangan pada Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan anggaran perusahaan. Nah, kemudian tersangka meminta agar membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana itu digunakan untuk kegiatan operasional. Bahwa CA selaku Direktur Utama pada periode tahun 2016 sampai dengan 2024 secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan telah menggunakan uang anggaran PD TS KBS guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau fiktif serta kepentingan pribadi saudara CA yang dilakukan dengan cara memerintahkan saksi staf keuangan di bidang Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan uang anggaran dan memerintahkan untuk membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran pada PT TS KBS agar seolah-olah uang tersebut benar-benar dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui update terkini di Kebun Binatang Surabaya, sudah ada jurnalis Berita 1 Ahmad Ali yang siap untuk melaporkan. Selamat siang, Ali. Ali, ini seperti apa kondisi hewan di Kebun Binatang Surabaya saat ini? Apakah kondisinya betul-betul memprihatinkan atau sudah seperti apa saat ini, Ali? Silakan. Baik, selamat siang Ando dan juga pemirsa. Memang beredar beberapa hari ini di media sosial video-video atau VT yang menunjukkan kondisi hewan terutama singa, gajah dan juga beberapa satwa lainnya yang dalam kondisi kurus. Namun fakta tersebut ketika saya datang di Kebun Binatang Surabaya ternyata hal tersebut tidak terjadi di saat ini maupun berimbas dari korupsi yang dilakukan oleh ex-direktur utama dari KBS. Dan bisa dilihat di belakang saya, Ando dan juga pemirsa, kondisi satwa ini di belakang saya ini adalah singa, di mana singa ini dalam kondisi sehat dan juga sangat-sangat ceria karena memang di sini ada dua satwa yang satu jodoh sejodoh maksud saya juga mereka saat ini sedang asik menikmati makanan yang diberikan oleh pihak dari KBS. Dan apa yang disampaikan oleh pihak KBS tadi kepada kami bahwa apa yang beredar di media sosial tersebut bukan terjadi pada 3 tahun ataupun 5 tahun kemarin. Namun hal itu terjadi jauh sebelum terjadinya korupsi karena memang foto-foto yang diunggah disebut bahwa itu terjadi sebelum di tahun 2010, Ando. Baik, Ali, lalu ini pasca terbongkarnya kasus korupsi begitu ya, apa yang kemudian dilakukan oleh pihak Kebun Binatang untuk memulihkan kondisi satwa saat ini? Baik Ando, kondisi satwa saat ini dalam kondisi baik-baik saja dan semua satwa seperti yang disampaikan oleh Humas KBS memang dalam kondisi baik dan tidak ada satwa yang dalam kondisi tidak sehat karena memang dari KBS sendiri juga punya dokter yang rutin melakukan pengecekan terhadap satwa-satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Ketika ada satwa yang membutuhkan kesehatannya terganggu, maka ada tim dokter yang akan segera melakukan
suntikan maupun obat yang diberikan kepada satwa tersebut. Dan hingga saat ini saya juga memastikan, tadi saya sudah sempat keliling juga di beberapa satwa termasuk jerapah, tadi di singa juga saya lihat, bahkan di onta tadi juga sangat sehat semuanya. Jadi saya pastikan di dalam kebun binatang Surabaya dalam kondisi sehat satwa-satwa tersebut, Ando. Baik, lalu kan Ali, ini beredar informasi ya bahwa fasilitas di sana kurang bagus begitu ya, artinya butuh perbaikan seperti itu. Apakah benar demikian, Ali? Ya, Ando, memang di Kebun Binatang Surabaya banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak KPS. Tadi saya juga sempat melihat ada salah satu kandang juga yang memang membutuhkan perbaikan. Namun ketika saya konfirmasi ke pihak KPS, hal tersebut tidak berkaitan dengan apa yang terjadi pada mantan direktur utama atau korupsi yang terjadi atau yang dilakukan oleh mantan direktur utama Kebun Binatang Surabaya. Dan yang dilakukan oleh KPS memang dalam rangka perawatan atau perbaikan dari beberapa kandang-kandang satwa yang memang butuh perawatan seperti itu, Ando. Dan memang, Ando, saya lihat juga beberapa pengunjung tadi memang pada pukul 9 pengunjung sedikit yang hadir, yang datang atau yang masuk ke Kebun Binatang Surabaya, dan semakin siang jumlah pengunjung semakin meningkat. Kebun Binatang Surabaya sendiri atau Humas Kebun Binatang Surabaya sendiri memastikan bahwa adanya korupsi yang dilakukan dari ex-direktur utama juga tidak berimbas pada kepercayaan masyarakat. Namun pihak dari KPS menyampaikan akan terus memperbaiki apa yang dirasa kurang baik di dalam Kebun Binatang Surabaya dan memohon kepada masyarakat untuk tetap percaya dengan Kebun Binatang Surabaya, karena memang apa yang dilakukan oleh ex-direktur utama Kebun Binatang Surabaya tidak mempengaruhi kondisi Kebun Binatang Surabaya hingga saat ini, Ando. Baik, jadi artinya memang sekalipun memang ada kasus seperti ini, kasus yang tadi katanya penyalahgunaan dana operasional seperti itu, tapi ternyata tidak tidak ngefek banyak begitu ya bagi para pengunjung di KBS sendiri. Buktinya tadi cukup banyak juga para pengunjung yang akhirnya datang ke sana untuk menikmati suasana alam dan juga melihat satwa di sana begitu ya, Ali. Baik, terima kasih Ahmad Ali, jurnalis Berita 1 melaporkan secara langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Ali. Selamat siang.